Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi itu sangat memusuhi Nabi. Itulah tantangan dakwah Nabi kan. Kalau di Mekah, tantangan dakwahnya orang-orang kafir Quraisy. Hijrah ke Madinah, rupanya musuhnya lebih berat lagi, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini sebenarnya mereka meyakini tentang kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang-orang musyrik Arab, orang-orang Mekah. Mereka tidak mengakui sama sekali. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi itu punya maklumat. Mereka punya pengetahuan dari kitab yang mereka baca. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Bahwa dalam kitab itu ada isyarat tentang kemunculan Nabi akhir zaman itu, dan ciri-cirinya persis melekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tahu. Makanya orang-orang Yahudi Madinah yang mereka betul-betul menjalankan perintah dari kitab yang mereka baca, seperti contoh saja Abdullah ibn Salam masuk Islam. Padahal Abdullah ibn Salam itu tokohnya, di mana orang-orang Yahudi Madinah kalau ada masalah bertanya kepada Abdullah ibn Salam. Tapi walaupun tokohnya Yahudi masuk Islam, ternyata pengikutnya tidak ada juga masuk Islam, karena kedengkian mereka kepada Nabi. Lah kebencian orang-orang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih dengan nenek moyang mereka Bani Israel, yang mereka suka memusuhi nabi-nabinya. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran orang-orang Bani Israel itu yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka suka membunuh para nabi tanpa ada hak yang dibenarkan. Maka di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam upaya-upaya pembunuhan kepada Rasul itu sudah terjadi. Salah satunya kenapa terjadi perang Bani Qunaiqah. Kabilah Yahudi di Madinah yang paling besar itu kan ada 3, walaupun semuanya ada 10, tapi yang paling besar adalah Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, dan Bani Nadir. Itu yang paling besar. Lah salah satu peperangan melawan orang Yahudi itu ada namanya perang Bani Qunaiqah. Kenapa coba? Karena ada upaya pembunuhan secara sadis oleh Yahudi Bani Qunaiqah, hendak menjatuhkan batu besar di kepala Nabi. Tapi Jibril memberitahu bahwa mereka sudah buat makar akan membunuh Nabi. Makanya Rasul ketika diundang untuk melakukan rapat dengan orang-orang Bani Qunaiqah tidak jadi. Malah kemudian datang bawa pasukan. Dari mana Nabi SAW tahu bahwa mereka punya rencana untuk membunuh Nabi? Ya tentu dari Allah. Allah kasih tahu bahwa jangan pergi ke sana karena mereka sudah membuat makar. Makanya terjadilah peperangan. Ya. Nah, salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan cara menyihir Nabi. Jadi orang-orang Yahudi itu berusaha mereka menyihir Nabi, tapi tak mempan. Karena kita tahu bahwa kalau bicara tentang sihir, maka pertama kali mempelajari sihir itu orang-orang Yahudi di zaman kerajaan Sulaiman, dan itu disyaratkan dalam surah Al-Baqarah 102. Antum bisa baca dalam surah Al-Baqarah 102 itu menceritakan tentang kisah Harut dan Marut. Dan itu yang pertama mempelajari sihir siapa? Orang Yahudi. Jadi sihir itu sangat lengket dengan orang-orang Yahudi. Lah ketika mereka sudah tidak sanggup menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka menyewa orang. Terkenallah di zaman itu di kota Madinah dari Bani Syurek orang yang bernama Labid ibnu Aqsam, tukang sihir kondang di zaman itu. Satu keluarga penyihir, Labid ibn Aqsam. Akhirnya kemudian para pembesar Yahudi itu datang kepada Labid ibn Aqsam dan mengatakan, ya Labid, bisa enggak kau menyihir Muhammad itu? Awalnya tidak mau, tetapi dengan imbalan yang sangat besar, akhirnya kemudian Labid ibn Aqsam siap menyihir Nabi. Diutuslah saudari-saudarinya untuk mencuri buhun.
Karena sihir yang paling bahaya itu kalau sudah menggunakan buhul. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Falaq, min syarri naffatsati fil 'uqad. Uqad itu artinya buhul. Apa yang dicuri dari buhul Nabi itu? Sisir. Jadi Labid menyuruh putri-putrinya atau saudari-saudarinya untuk mencuri sisir Nabi. Dan berhasil. Jadi akhirnya kemudian tercurilah sisir itu. Kebetulan dalam sisir itu terlilit 11 rambut Nabi SAW. Lah dengan sisir dan rambut yang terlilit itulah dijadikan buhul oleh Labid ibn A'sam untuk menyihir Nabi. Setelah kemudian mendapatkan buhulnya, maka kemudian Labid ibn A'sam meletakkan buhul itu di satu sumur namanya Ranunah. Sumur itu namanya Ranunah. Diletakkan di sumur itu. Kemudian mulailah Labid ibn A'sam dan keluarganya mempraktikkan sihir untuk menyihir Nabi. Subhanallah, berhasil. Nabi SAW terkena sihir. Sampai dijelaskan ulama sejarah itu 6 bulan Nabi SAW terkena sihir. Tapi tentu maksudnya terkena sihir Nabi tidak mempengaruhi wahyu, tidak. Hanya melemahkan fisik Nabi. Melemahkan saja. Nabi itu kan diberikan kekuatan 40 orang laki-laki. Jadi ketika terkena sihir Labid bin A'sam itu lemah badannya. Bahkan terkadang Nabi SAW lupa. Umpamanya tahu-tahu mandi junub pagi-paginya, padahal dia tidak junub, gitu ya. Jadi selama 6 bulan tuh. Sehingga kemudian Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ini merasa aneh dengan Nabi SAW. Akhirnya Aisyah menyarankan agar Nabi SAW meminta fatwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada apa gerangan dengan dia gitu. Maka Nabi SAW mulai dari ba'da Isya terus melaksanakan qiyamul lail sampai mendekati subuh. Ketika hampir mendekati subuh, Rasul sempat tertidur sejenak. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Jibril dan juga malaikat lain untuk turun mengobati Nabi SAW. Maka turunlah malaikat Jibril, ada yang mengatakan Jibril dan Mikail, ada yang mengatakan yang lainnya. Akhirnya kemudian malaikat Jibril dan malaikat ini kemudian turun. Jibril berdiri di kepala Nabi SAW dan malaikat lainnya di kaki Nabi. Kemudian Jibril bertanya, ada apa dengan Muhammad ini? Maka malaikat satunya mengatakan huwa matbub. Dalam bahasa Arab matbub itu artinya mashur, kena sihir. Dan Jibril mengatakan siapa yang menyihirnya? Maka kemudian malaikat ini mengatakan Labid ibnul A'sam. Kemudian kata Jibril, dengan apa dia menyihirnya? Maka dijawab dengan sisir dan lilitan rambut. Kemudian ditanya di mana diletakkan buhulnya? Di sebuah sumur namanya Ranunah. Maka ketika itu Jibril membacakan 2 surat untuk meruqyah Nabi. Maka Jibril kemudian membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Disitulah turun 2 surat perlindungan. Jadi sebab 2 surat ini turun dan dibacakan Jibril kepada Rasul karena Rasul terkena sihir. Makanya kenapa 2 surat ini oleh para ulama disebut muawwidataini, 2 surat perlindungan. Jadi kalau antum hendak meruqyah, baca 2 surat ini. Ada orang kesurupan nih, baca saja 2 surat ini. Ya. Tetapi ruqyah itu kan syar'i. Sehingga harus yakin. Jangan dibuat coba-coba. Coba-coba saya. Ya kalau mempan alhamdulillah, tak mempan ya tak apa-apa, namanya coba-coba. Bukan. Jangan coba-coba. Agama itu jangan dibuat coba-coba, harus yakin. Yakin, mantap gitu ya. Ini memang surat perlindungan. Langsung dibacakan dengan penuh keyakinan. Jangan main coba-coba. Nggak boleh perobatan dalam Islam itu coba-coba. Malah nggak akan terjadi. Nggak akan manjur kalau coba-coba. Karena antum ragu-ragu dengan Quran masalahnya. Sehingga harus yakin, niatkan bacaannya ini untuk pengobatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantara sebab turunnya muawwidataini
Dua surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ini yang pertama. Asbab nuzul dari Qul a'udzu birabbin nas. Baik, kita masuk sedikit kepada tafsirnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Malikin nas, dengan penguasa dan rajanya manusia. Ilahin nas, dan dengan sesembahan manusia. Tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini, Rabb, Malik, dan Ilah, itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ketika Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, berarti sama dengan kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Rabbul alamin, rabbun nas. Satu. Yang kedua, Malikin nas. Dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Bisa dibaca Maliki yaumiddin, bisa dibaca Maliki yaumiddin, Malikin nas. Ya. Ilahin nas sama dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ilah itu artinya ma'bud, yang disembah. Tuhan itu kan yang disembah kita, maka disebut ilah. Kalau dikasih alif lam jadi Allah. Ya. Itu sama dengan kalimat Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Rabb, itu sama dengan kalimat ilahin nas. Makanya kenapa awal dan akhir surat ditutup dengan, diawali dengan 3 tauhid dan diakhiri dengan 3 tauhid juga kan. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ya, awal dan akhir tauhid. Di sini Allah mengatakan Rabbun nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Berlindung kepada penguasa manusia, berlindung kepada sesembahan manusia. Untuk apa? Berlindung dari apa? Ya. Maka Allah jawab, min syarri waswasil khannas. Berlindung dari keburukan waswas. Waswas di sini artinya syaitan. Dari keburukan syaitan. Yang khannas itu artinya yang lari, sembunyi. Ya, takut, pengecut, itu disebut khannas. Ya. Jadi kalau seandainya setan datang hendak memberikan waswas kepada kita, kemudian kita berlindung kepada Allah, maka setan akan khannas, akan lari, sembunyi, pengecut, takut, gitu maksudnya. Makanya pentingnya kita berlindung. Kalau datang setan, berlindung, karena setan itu pasti lari kalau kita berlindung kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, rupanya setan pula ada 2. Yang pertama minal jinnati, yang kedua minan nas. Ada setan dari jenis jin, ada setan pula dari jenis manusia. Ya. Taib. Kita akan bahas kalimat per kalimat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul, katakan ya Muhammad. Kalimat Qul dalam Al-Qur'an itu kalau diletakkan di awal surat itu hanya ada di 5 surat. Qul a'udzu birabbin nas. Surah An-Nas kan, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Itu namanya 3 qul. Ya. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian surah Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Jadi kalau kita lihat Quran yang diawali dengan kalimat Qul itu hanya di 5 tempat ini. Tapi kalau di tengah-tengah banyak, yas'alunaka anil mahid qul. Nah itu ya, katakan. Yas'alunaka madza yunfikun qul. Kalau di tengah-tengah banyak, tapi kalau di permulaan surat itu cuma 5 tempat saja. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, Allahus samad, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, sama surah Al-Jin, qul uhiya ilayya annahus tama'a nafar minal jin. Baik. Kalimat a'udzu artinya altaji. Artinya berlindung, dikembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyandarkan semua urusan kepada Allah.